Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Delgo. Kali ini kita akan membahas info kesehatan, yaitu 10 ciri-ciri orang kena kolesterol tinggi sering muncul tanpa disadari ya. Jadi sobat sekalian ya, pasti kita akan sering ya menjumpai gejala-gejala yang biasa dan muncul. Apakah itu ya bisa jadi itu merupakan ciri-ciri kita terkena kolesterol tinggi. Ini sesuai yang dilansir oleh Detik Health. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Jakarta, pernah mengalami pusing nggak sembuh-sembuh, nggak gampang capek, meski terlihat sepele, kondisi ini ternyata termasuk ke dalam ciri orang kena kolesterol tinggi. Jika dibiarkan, resikonya bisa mengancam kesehatan dalam jangka panjang loh. Kolesterol sendiri sebenarnya tidak begitu buruk bagi tubuh, sebab zat lilin ini diproduksi secara alami untuk membentuk hormon, menghasilkan vitamin D, dan melancarkan pencernaan. Hal yang perlu dikhawatirkan adalah ketidakseimbangan kolesterol jahat atau low density lipoprotein (LDL) dan kolesterol baik alias high density lipoprotein (HDL). Dari namanya saja masyarakat sudah mengetahui penumpukan LDL bisa berakibat malapetaka, sebab lemak yang mengalir di dalam darah akan mengeras sehingga terbentuklah plak yang nantinya menyumbat pembuluh darah. Jika sudah begitu, kondisi fisik seseorang cenderung lemas dan sulit beraktivitas. Intervensi yang bertujuan untuk menstabilkan kadar kolesterol normal 200 mg/dl adalah cara terbaik guna mengembalikan kebugaran tubuh. Ciri orang kena kolesterol tinggi. Hakikatnya kolesterol tinggi tidak menimbulkan gejala apapun, namun bila kondisinya muncul dalam waktu lama bisa mengindikasikan penyakit tertentu. Untuk itu waspadailah ciri-ciri berikut ini. 1. Mudah lelah dan ngantuk. Kondisi ini bisa terjadi oleh beberapa faktor di samping kolesterol tinggi, misalnya kurang tidur atau anemia. Lelah dan ngantuk berawal dari aliran darah yang tidak mengalir sempurna ke seluruh tubuh, ke seluruh organ, sehingga kinerja tubuh untuk melakukan aktivitas harian jadi terhambat. 2. Nyeri otot kaki dan pegal-pegal. Penumpukan plak di arteri tungkai dan kaki dapat menyebabkan kerusakan pembuluh darah seperti penyakit arteri perifer (PAD). Aktivitas fisik yang berat membuat kondisi ini kian menyakitkan. Bahkan pada kondisi yang serius, nyeri otot kerap kali berulang di sela waktu tertentu. Kondisi tersebut dikenal dengan istilah claudicatio intermittent. 3. Sesak nafas. Plak di arteri jantung membuat pasokan darah yang membawa oksigen sistem pernafasan jadi berkurang. Akibatnya kadar oksigen dalam tubuh menurun dan muncullah gejala sesak nafas. 4. Pelemakan hati. Sebagai organ filter, hati menyaring segala toksin termasuk lemak dalam darah untuk dikeluarkan melalui urin. Namun kadar lemak di atas normal menyebabkan fungsi hati terganggu. Dikutip dari laman resmi Kementerian Kesehatan RI, ketika hati dipenuhi lemak berkadar tinggi, timbul keluhan berupa rasa tidak nyaman, begah, dan mual. Keadaan tersebut bisa meningkatkan risiko penyakit sirosis dan kanker hati. 5. Kuku menebal. Tanda lain yang harus diwaspadai adalah penebalan kuku kaki akibat sirkulasi darah yang buruk karena penyempitan arteri. Perubahan tersebut membuat kuku kaki tumbuh lebih lambat, menebal, berubah bentuk atau warna, kuku distrofi. 6. Disfungsi ereksi. Tak hanya kesehatan fisik, kesehatan seksual pun mempengaruhi pria dengan kolesterol tinggi. Kondisinya dinamakan impotensi, yaitu keadaan di mana aliran darah ke penis tidak cukupi dan lambat laun menurunkan gairah seksual. 7. Berat badan naik. Kolesterol yang dipengaruhi gaya hidup tidak sehat menyebabkan berat badan tidak terkontrol. Seiring waktu, hal ini mengindikasikan obesitas dan meningkatkan risiko diabetes. 8. Nyeri dada. Selain sesak nafas, gejala pernafasan lain yang sering dialami pengidapnya adalah nyeri dada. Arteri yang tersumbat menyebabkan darah tidak dapat mengalir dengan sempurna ke jantung. Akibatnya penerimaan oksigen akan berkurang dan kinerja organ vital lain menurun. Pengidapnya harus berwaspada karena ini merupakan salah satu gejala dari serangan jantung dan penyakit jantung koroner atau PJK. 9. Santoma.
Santoma adalah gejala unik dari kolesterol yang biasanya muncul di atas kulit mana saja tubuh, termasuk mata, lutut, dan siku. Masalah kulit ini ditandai dengan benjolan-benjolan kecil milik papula yang lembut dan berisi timbunan lemak. 10. Sering kesemutan. Kesemutan atau mati rasa umumnya terjadi bagian tubuh terhimpit karena postur duduk atau berdiri yang tidak benar. Di sisi lain, trigliserida lemak dalam kolesterol tinggi juga memicu kondisi ini. Pengidapnya akan sering merasa kesemutan di kaki dan tangan akibat aliran darah yang tidak sempurna. Selain faktor genetik, kolesterol tinggi hampir seluruhnya berasal dari diet yang tidak sehat dan jarang berolahraga. Jadi jika masyarakat kedapatan mengalami ciri orang kena kolesterol tinggi, segera melakukan penanganan dengan mengurangi makanan berlemak, manis, dan perbanyak konsumsi air putih. Selain itu, dokter akan menganjurkan menggunakan terapi obat jenis statin. Ya, sobat sekalian, itu ya tentang pentingnya kita menjaga kesehatan dan kebiasaan sepele yang kadang tidak disadari, yaitu 10 ciri-ciri orang kena kolesterol tinggi yang harus kita waspadai ya. Saya terus-menerus menganjurkan produk kesehatan yang untuk meningkatkan imunitas tubuh, termasuk juga dapat mengatasi penyakit kolesterol, atau dalam hal ini bisa dilakukan terapi untuk mengatasi kolesterol, yaitu propolis. Propolis yang saya rekomendasikan yaitu yang ini adalah Turkish Propolis Ruqyah. Ini sudah mendapatkan sertifikat halal dari MUI, sertifikat dari BPOM, dan sertifikat dari INIA. Kemudian varian yang kedua yaitu yang ini, yang biru ini untuk nutrisi otak, sama sudah mendapatkan sertifikat halal dari MUI, BPOM, dan INIA. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan imunitas tubuh dengan konsumsi rutin Turkish Propolis Ruqyah, atau bisa juga konsumsi madu hutan ya. Variannya sangat banyak semuanya ya, baik propolis maupun madu hutan ada di deskripsi, dan bisa langsung klik beli atau bisa kunjungi toko online kami Dialgo di Tokopedia atau Shopee, dan bisa gratis ongkir. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.